Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah, dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, meluncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterba badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Bye, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Ratnawati MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan istiqomah kita masing-masing. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan suatu proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan adalah suatu elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari begitu pentingnya arti sebuah pendidikan untuk membangun bangsa yang kuat. Lalu, bagaimana dengan kondisi kita saat ini?
tentu kita sama-sama sadar bahwa untuk memajukan Indonesia, semua pihak harus bersatu. Sayangnya, tidak semua generasi muda saat ini memahami arti penting sebuah pendidikan. Mereka memakai seragam, mengaku pergi ke sekolah, padahal mereka hanya menggunakan waktu yang berharga hanya untuk sekadar nongkrong dengan teman-temannya, entah itu sambil bermain atau melakukan aktivitas atau sebagai contoh lain. Yang benar kita ketahui, beberapa tahun belakangan ini, akibat pandemi COVID-19, sekolah-sekolah mengadakan pembelajaran daring online dari rumah, yang dimana menyebabkan ketidakefektifan dalam pembelajaran, dan terkadang membuat para peserta didik kurang memperhatikan pendidik ketika memaparkan suatu materi pembelajaran. Mengingat pentingnya pendidikan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, maka dari itu marilah kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar cita-cita yang diimpikan tercapai. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita minum. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita bisa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.